Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Untuk tata hari ini. Untuk sesi saya perkenalkan saya Bambang, ingin memperkenalkan terkait dengan sistem presensi baru yang menggunakan teknologi wajah face recognition dan geolocation. Untuk di awal saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa istilah itu. Pertama, pengenalan wajah. Pengenalan wajah ini menggunakan algoritma deep learning, yaitu menggunakan AI sudah semakin canggih. Jadi setiap wajah yang terekam itu akan dilakukan proses oleh AI untuk memastikan bahwa yang sedang absen itu apakah memang seseorang yang sudah terdaftar atau belum. Kemudian geolocation dan geofencing. Ini gambarannya sederhana. Misalnya Bapak Ibu ditetapkan oleh BKPSDM akan absen di SD, di S2N, gitu ya. Maka Bapak Ibu hanya bisa melakukan absen di SD tersebut. Di titik dan area, jadi biasanya itu sekitar 50 meter terhadap titik yang telah terdaftar. Itu baru Bapak Ibu bisa melakukan absensi. Sedangkan kalau di luar itu, maka di sistem akan keluar peringatan atau notifikasi bahwa Bapak Ibu tidak bisa melakukan absensi karena berada di luar area absen. Gitu ya. Jadi ada dua. Pertama adalah mengenali wajah yang sudah terdaftar sebelumnya. Jadi nanti pertama akan mendaftar wajah. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan lokasi gadget Anda, apakah berada di titik yang sudah ditetapkan. Kemudian di sistem ini juga akan ada namanya pengajuan cuti dan dinas luar. Jadi Bapak Ibu nanti untuk pengajuan cuti dinas luar dan lain-lain itu bisa melakukan di sistem ini dengan cara multi dan mengupload dokumen yang bukti dukung yang diperlukan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut. Nah ini adalah gambarannya. Gambaran face recognition dan geofencing. Hal yang diperlukan adalah koneksi internet. Ya, kalau tidak ada internet, bisa dilakukan. Tetapi untuk saat ini cenderung kedua itu tidak yang di SD Kemilu, maka secara default titik ada di kelas tersebut. Tapi untuk bisa melakukan titik apabila diberikan kondisi seperti itu. Sebagai contoh, misalnya suatu saat tanggal tertentu akan dilakukan upacara di alun-alun lor, gitu ya. Itu maka tapi itu pada tanggal tersebut, besok absen di situ lagi nggak bisa. Ya. Kemudian dinas luar misalnya sedang tugas ke mana, ya, dari di kantor gubernur. Itu saya mengusulkan Ibu
berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu disimpan di gambar yang ini, QR code ini, itu baru masih tidak berubah lagi. Kemudian atau nanti bisa di-download di sini untuk dipakai untuk merekam wajah, ya. https://persensi.berlari.id. Silakan Bapak Ibu mencatat alamat ini, dan ini saat ini baru berlaku untuk Android. Ini fungsinya adalah aplikasi seperti halnya kalau kita sedang mendownload dari Google Play Store. Silakan dicatat, kemudian diinstal, maka nanti akan muncul login, ya. Ya. Nanti akan muncul login, tolong dicatat satu alamat ini atau QR code-nya, dan kemudian password. Password default-nya adalah BKPSDM 2024 online. Itu nanti bisa diubah sendiri melalui halaman profil, ya. Itu silakan diubah. Atau kalau nggak mau diubah juga nggak apa-apa, ya. Nah, dengan mendownload ini, Bapak Ibu sudah bisa mulai melakukan perekaman wajah secara mandiri. Dan itu hanya bisa dilakukan sekali, ya. Jadi sekali sudah didaftarkan, kita sudah login dengan NIP saya, dengan passwordnya, nanti akan muncul tombol silahkan mendaftarkan wajah. Sekali wajah sudah direkam, maka tombol tersebut akan hilang. Nah, pertanyaannya, nah kalau saya pengen mengulang gimana? Silahkan menghubungi admin di BKPS SDM agar dihapus wajah yang sudah terekam, supaya bisa kembali melakukan perekaman ulang. Semua ini akan dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ini. Ya. Ini saya pindah, ya. Ini sudah dicatat, ya. Satu, https://persensi.id. Yang kedua, NIP. NIP-nya pasti apal, ya. Dan ketiga adalah password. Passwordnya adalah BKPSDM 2024 online. Nah, nanti setelah di-download dan dibuka, maka akan muncul seperti ini layarnya. Ada daftarkan wajah Anda. Ya. Di sini adalah nama Anda, nama Bapak Ibu di sini, dan foto ini akan ada foto default, itu bisa diubah melalui di menu gambar profil ini. Ya. Kemudian nanti ini wajah, setelah wajah ini selesai didaftarkan, maka tombol ini akan hilang. Ya. Akan muncul lagi kalau memang admin di BKPSDM menghapus wajah Bapak Ibu supaya bisa didaftarkan ulang. Nah, untuk mendaftarkan wajah ini agar diperhatikan, pertama adalah paling utama adalah cari ruangan yang memang cahayanya mencukupi, jangan yang remang-remang, ya, karena dia nggak suka yang remang-remang sistemnya. Jadi yang mencukupi, kemudian didaftarkan wajahnya baru bisa. Terus pada saat merekam wajah, agar kacamata ditanggalkan. Ya. Jadi pada saat melakukan perekaman wajah, kacamata agar ditanggalkan. Begitu Bapak Ibu, ya. Kita lanjut. Nah, nanti setelah wajah terekam, maka di tombol tadi itu akan hilang dan menjadi ini. Saat ini sistemnya saya buat agar bisa absen di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Jadi akan bisa absen di mana saja. Ya. Karena apa? Karena geofencing-nya ini saya set 100 km. Jadi bebas. Tetapi nanti saat sudah dipakai, maka radius tersebut hanya di setel 50 meter dari titik yang sudah didaftarkan.
Nah, di halaman depan nanti ini ada namanya datang dan pulang. Ya, datang itu adalah absen pada saat kita masuk, sedangkan pulang itu absen pada saat kita pulang. Ini per hari hanya bisa dilakukan sekali. Ya, jadi misalnya kita habis absen datang, terus saya iseng-iseng melakukan ngeklik yang tombol pulang, terus saya lanjutkan dengan oke gitu ya. Otomatis Bapak Ibu akan terekam datangnya misalnya jam 8, pulangnya jam 8:05. Karena nggak bisa lagi melakukan proses check-in lagi. Nah, itu capek ya. Jadi pastikan bahwa ini harus dilakukan. Jadi memang kita dalam lokasi titik absen, absen. Itu ini bisa didata di tempat Bapak Ibu bekerja dinas yang bekerja. Kasihkan bisa juga dan lokasi presensi misalnya satu. Ya, assalamualaikum. Masuk? Bagus nih. Ya, kita lanjutkan. Jadi di sini adalah, saya ulang lagi, ini untuk absen datang, absen pulang. Kemudian informasi ini adalah nanti bisa aja berubah isinya nanti. Dari admin BKP SDM bisa melakukan perubahan di sini. Kemudian sampai tombol ini. Pada saat Bapak Ibu melakukan absensi ada kendala, silakan diklik ini, refresh. Bisa saja siapa tahu terjadi perubahan titik absen. Nah, kalau di refresh ini otomatis akan bisa dilakukan absensi. Ya. Kemudian gambar foto ini bisa diubah melalui profile. Nah, terus yang ini itu adalah informasi di mana Bapak Ibu ditugaskan. Misalnya di BKP SDM atau di SD Mudal 2 misalnya gitu. Itu munculnya di sini. Beda dengan di sini. Di sini adalah titik lokasi di mana Bapak Ibu bisa melakukan absensi. Ya. Sedangkan tombol ini adalah tombol untuk melakukan proses permohonan atau pengajuan cuti dan dinas luar. Ya, kita lanjut. Ini adalah gambar contohnya. Pilih jenis cuti DL, tanggal berapa sampai berapa, nomor dukungan referensi dokumennya apa, nomor dokumen, nomor surat, keterangan, kemudian lampiran. Jadi sertakan bukti dukungnya. Baru lakukan kirim pengajuan. Sedangkan yang tombol ini adalah daftar terkait dengan cuti dan DL Bapak Ibu. Itu kira-kira sistemnya. Jadi sampel ini sangat sederhana. Kemudian untuk kalau sudah login, kadang-kadang misalnya teman kita ingin kan, saya pinjam dong HP-nya, saya mau absen. Itu lakukan dengan cara Bapak Ibu logout dulu. Diklik profil ini, nanti akan muncul tombol update profile dan logout. Nanti
teman Bapak Ibu silakan login di situ. Jadi untuk melakukan absensi harus melakukan login. Tetapi kalau tidak dipinjam, login itu hanya dilakukan sekali. Nanti besok itu sistem otomatis akan masuk ke halaman di dalam. Tidak harus setiap kali harus login. Kecuali kalau dipinjam atau seperti yang lain. Begitu Bapak Ibu dari saya serahkan ke host kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Terima kasih kepada Bapak Sabto Sembodo dan Bapak Bambang Triatmoko selaku narasumber yang telah menyampaikan materi sosialisasi aplikasi presensi pegawai berbasis wajah dan lokasi tahun 2024. Pada kegiatan sosialisasi ini, apabila terdapat pertanyaan, silahkan Bapak Ibu mengisi pada link room chat untuk link pertanyaan ya, yang telah kami sampaikan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kami akan membuka untuk link slide-nya. Link slide-nya ya, kami buka dari yang paling atas terlebih dahulu. Baik, ini izin untuk kepada Bapak narasumber dan juga Bapak Sekretaris. Kami bacakan satu persatu untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama, untuk aplikasi presensi berbasis online ini, apakah aplikasinya support atau bisa digunakan di iOS atau hanya bisa digunakan pada Android saja? Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak Anonimus. Ya, jadi aplikasi ini nanti kalau sudah running, itu akan bisa dipakai baik di Android maupun di iOS, gitu ya. Begitu jawabannya. Nah, nanti untuk iOS itu memang harus di-download dari App Store-nya iOS. Begitu, Bapak. Ini pertanyaan berikutnya, untuk kejadian insidentil tak terduga seperti ya, ini sebentar, baca dulu. Harapan untuk Bapak Ibu pemangku kebijakan, semoga untuk ASN yang bertugas di TKSD dan SMP dibuat. Oh, itu berikutnya, Mbak. Oh ya, yang terbaru aja ya Pak ya. Ya ini ada untuk kejadian insidental atau tak terduga seperti keluarga meninggal atau sakit, untuk presensinya pada aplikasi nanti seperti apa ya Bapak? Ya, itu jadi seperti sebelumnya kan sudah berlangsung ya Mas Eri ya. Itu jadi dia itu nanti kan mengajukan cuti. Nah, itu nanti pengajuan cutinya bisa dilakukan di online ini. Ya, Bapak Ibu tetap melakukan misalnya ada keluarga yang memang insidentil meninggal, ya silahkan melakukan itu. Setelah itu baru melakukan proses administrasi. Ya. Karena misalnya hari itu tidak absen ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan proses itu dan bisa dilakukan secara online, ya nanti di akhir bulan otomatis akan dianggap sebagai absen atau tidak hadir ya Mas ya. Itu. Jadi prosesnya sama seperti yang lama, hanya untuk pelaksanaan administrasi bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Gitu ya. Kemudian berikutnya, apakah ya, selanjutnya ini ada pertanyaan, apakah sebelum pelaksanaan ada rekam wajah terlebih dahulu, dan kira-kira kapan rencana pelaksanaan presensi tersebut? Ya, untuk pertanyaan pertama, itu pelaksanaan rekam wajah dilakukan secara mandiri. Jadi tadi secara
sudah saya jelaskan. Setelah Bapak Ibu download, ya, kemudian install aplikasi di HP, nanti masukkan NIP dan passwordnya juga sudah saya sampaikan. Itu silakan Bapak lakukan rekaman diri, ya, rekaman di wajah. Yang penting sebelum melakukan perekaman, pertama pastikan bahwa kondisi Bapak Ibu saat itu sedang gandeng-gandengnya dan cantik-cantiknya. Yang kedua, di lokasi yang cahayanya mencukupi, baru melakukan perekaman wajah. Karena perekaman wajah hanya bisa dilakukan sekali. Kalau ingin melakukan perekaman wajah ulang, harus menghubungi ke admin BKP SDM. Gitu ya. Pelaksanaannya ya mandiri, Bapak Ibu. Mulainya, resminya saya nanti harus dari dinas yang bisa menyampaikan. Langsung aja mulai. Oh, kalau untuk perekaman wajah silakan bisa langsung, karena ini sudah masuk ke database ya. Mulai hari ini bisa. Mulai hari ini bisa. Kalau belum punya HP silakan beli dulu juga bisa. Jadi untuk perekaman wajah silakan setelah download, bisa install, bisa login, bisa langsung rekam wajah. Tapi harapan saya sebelum rekam wajah ya dalam kondisi sedang cantik-cantiknya atau sedang ganteng-gantengnya. Ya. Itu Bapak Ibu. Terus tidak ada batasan apakah latar belakang itu harus polos atau apa, itu tidak ada urgensinya. Yang penting wajah dan copot kacamata. Yang penting itu. Ya. Berikutnya. Selanjutnya, berapa jarak maksimal dari sekolah, Bapak? Mana? Berapa jarak maksimal dari sekolah, radiusnya mungkin ya? Oh, ya. Itu pertanyaannya terkait dengan yang saya jelaskan tadi, nama geolocation dan geofencing. Jadi sebagai contoh, titik sekolah SD Mudal, SDN 2 Mudal, titiknya di waktu itu dicatatkan di ruang kepala sekolah gitu ya, misalnya ya. Nah, dari ruang kepala sekolah itu akan ditarik 50 meter dari lingkaran ya. Di lingkaran 50 meter itu Bapak Ibu bisa melakukan absensi. Jadi tidak harus masuk ke ruang Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Sekolah absen, enggak. Di titik yang sudah ditentukan itu akan dibuat lingkaran 50 meter persegi, itu silakan bisa melakukan absen. Berikutnya. Untuk aplikasi apakah bisa diinstal di iOS? Sudah bisa ya tadi ya? Ini sudah saya jawab sebelumnya ya tadi. Terus bagaimana solusinya apabila di lokasi instansi kerja terkendala sinyal, Bapak? Terkendala sinyal, itu silakan dari Pak Sabto mungkin. Gini Bapak Ibu, jadi untuk lokasi yang sudah teridentifikasi bahwa di situ sinyal ada, karena sudah ada tim yang juga melakukan verifikasi, validasi di lapangan, itu tetap menggunakan metode ini. Tetapi kalau untuk lokasi yang memang tidak ada sinyal, nantinya masih tetap menggunakan sistem presensi yang saat ini ada, atau menggunakan mesin absen. Ya, terus kalau gangguan sinyal bagaimana? Nah, gangguan sinyal ini pada masa sekarang, standar layanan dari operator seluler itu sudah di angka 99%. Jadi potensi gangguan sinyal itu sebenarnya sangat kecil, dan nanti akan disusun mekanisme tersendiri terjadi force major, betul-betul sinyal di sana itu hilang, misalnya BTS-nya rusak atau apa, nanti akan ada mekanisme yang disusun dari KPSDM. Ini Yusuf mekanismenya bagaimana gitu ya? Ya, kata tambahin. Jadi kalau misalnya di suatu titik lokasi itu terjadi kendala sinyal, itu Bapak Ibu silakan pinjam ke HP yang providernya beda, yang mungkin saat itu kondisi providernya bagus. Gitu.
Jadi absen numpang absen. Jadi caranya gimana numpang absen? Pinjam HP temannya, temannya log out dulu, Bapak Ibu login, absen, log out lagi. Sesederhana itu. Nah, sangat besar kemungkinan bahwa Bapak Ibu itu setiap orang menggunakan provider yang berbeda. Itu salah satu untuk menghindari kendala seperti itu. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya untuk spesifikasi handphone Android keluaran berapa dan juga RAM-nya berapa ya Pak ya? Ya, itu yang sudah dites itu sampai sekarang baik itu adalah tahun 2019 RAM-nya 4 GB. Ya. Kalau di bawah itu mungkin bisa, tapi mungkin juga bisa tiba-tiba exit sendiri. Ya. Berfungsi tapi tidak optimal. Itu sudah saya lakukan pengetesan di Mas 4 kan, ya. Jadi minimal 4 GB. Gitu ya. Selanjutnya, ini mungkin untuk pertanyaan Bapak Sekretaris ya. Apakah presensi hanya ASN atau non-ASN juga diperlakukan, Bapak? Non-ASN ada itu, datanya juga kita database ada tuh. IP juga. Ya, harusnya nanti ada nomor. Kasih nomor sendiri lah. Jadi untuk presensi ini dilakukan untuk ASN guru WB karena semuanya juga bisa kita pantau untuk tingkat kedisiplinan dan pelaksanaan tugasnya. Jadi termasuk guru WB atau tenaga kontrak juga ikut absen di Android ini. Terima kasih, Pak. Ini terkait dengan aplikasi, itu untuk jam absen dengan yang lama, kemudian untuk print soft file bagaimana ya? Mungkin yang dimaksud adalah rekap bulanannya, Pak? Oh ya, jadi begini Bapak Ibu, sistem yang baru ini sebenarnya nyaris sama dengan yang lama, dalam arti mengumpulkan tanggal dan jam absen. Sedangkan proses administrasi yang lain itu sama persis dengan yang lama. Jadi penghitungan, rekapitulasi dan lain-lain sama. Ya, saat ini juga sedang dikembangkan untuk menarik yang lama cuma dijadikan jadi satu sehingga semua proses bisa berjalan dalam satu titik. Tapi intinya untuk pekerjaan administrasi yang lain itu masih sama dengan yang lama. Ini gambarkan saja seperti kita absen dengan sidik jari dan absen dengan wajah. Yang penting dapat data kapan masuk, kapan keluar. Proses administrasi yang lain sama. Gitu ya. Ya, selanjutnya ada lagi terkait dengan aplikasi. Seandainya ganti handphone, apakah mulai dari awal lagi rekam wajah atau tinggal login saja, Bapak? Oh ya, pertanyaan bagus. Jadi kalau misalnya ganti handphone, itu tinggal download aplikasi, install login, sudah langsung pakai. Nggak perlu rekam wajah lagi. Ya. Jadi rekam wajah cukup dijadikan sekali, kecuali melakukan operasi wajah. Itu mungkin harus rekam wajah ulang. Itu. Ya, sebagian besar pertanyaan seperti itu, Bapak. Mungkin sudah cukup pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Bagus. Chat masih ada pertanyaan ini mungkin perlu dijawab juga. Oh iya, via chat ya. Maaf kami cek dulu untuk via chatnya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu untuk cara mengatur tempat presensinya bagaimana ya Bapak? Jadi begini ya, pertanyaan baik juga supaya bisa diketahui. Itu mengatur presensi itu dilakukan pertama. Jadi Bapak itu terdaftar di dinas mana atau di kerja mana atau di OPD mana. Nah,
Sekali Bapak Ibu sudah dapat itu otomatis titiknya adalah titik di mana Bapak Ibu daftar. Itu defaultnya seperti itu. Ya. Sebagai contoh, saya kerja di Pemkab Boyolali, ditugaskan di kantor BKP SDM. Otomatis titik absen saya adalah di sekitaran kantor BKP SDM. Kecuali suatu saat memang secara tugas itu diberikan titik yang lain yang sifatnya sementara. Yang kedua, ada pegawai-pegawai tertentu karena tugasnya itu secara mau tidak mau dia harus bisa absen di beberapa titik. Misalnya petugas lapangan. Maka otomatis di BKP SDM, admin akan memberikan titik yang permanen selama belum dilakukan mutasi. Ya. Misalnya petugas lapangan, dia itu selalu setiap hari pasti di lokasi 3 titik itu. Maka 3 titik itu akan didaftarkan sehingga pegawai tersebut bisa melakukan absen di antara 3 titik tersebut. Begitu. Ada lain? Ya, selanjutnya aplikasinya namanya apa ya Pak? Apakah dapat di-download di Play Store atau hanya APK yang dikirimkan dari BKP SDM? Ya, jadi aplikasi ini masih develop. Nantinya kalau sudah selesai akan bisa di-download melalui Android Play Store. Kalau pakai Android, kalau pakai iOS bisa di-download di App Store. Gitu. Sementara ini di-download dari APK itu yang hanya Android, ya. Itu baru sementara. Begitu. Nama aplikasinya belum ada ya? Belum ada namanya. Ya. Untuk rekan bidan desa, apakah absensinya juga harus di puskesmas induk setiap Ada lain? hari? Silakan. Untuk Untuk apa? rekan bidan desa. Jadi untuk pegawai bidan desa ini pekerjaannya ada di desa-desa, Pak. Jadi bukan di OPD-nya. Nah, apakah harus di puskesmas induk absensinya? Ya, ini yang untuk bidan desa saat ini belum diidentifikasi titik-titiknya, jadi masih mengacu pada mekanisme presensi yang sebelumnya. Ya, jadi di induk, tetapi ini kan implementasinya masih bertahap nanti. Ya, nanti semoga pada waktunya implementasi di situ ternyata sudah ada mekanisme khusus untuk bidan desa. Tapi sementara ini pada hari ini waktu ditanyakan masih menggunakan mekanisme yang dulu di puskesmas induk. Ada yang lain lagi? Sekarang saya berkumis, suatu ketika kita cukup kumis. Ya. Apa? Ini pertanyaan lucu tapi bagus juga. Kalau saat ini saya berkumis itu ya. Kemudian besok saya cukur, masih mengenali itu. Ya dengan deepening ini masih bisa mengenali. Kalau lakukan operasi wajah mungkin nggak kenal mungkin. Gitu. Jadi yang penting pada saat melakukan gerakan wajah jangan pakai kacamata. Kalau berkumis boleh, karena ada orang yang suka berkumis, ada yang tidak berkumis. Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu, misalnya hari ini berkumis, besok dipotong terus nggak bisa absen, enggak seperti itu. Bisa. Lanjut. Ya baik, Bapak Ibu, mungkin hampir semua pertanyaan sudah terjawab ya. Dimulai dari
Android berapa sudah, terus ada juga untuk absensi bidan desa itu memang belum ada ya untuk titik lokasinya di desa masing-masing. Terus untuk misalnya juga tidak dijawab. Jadi pada back UPS. Ya, jika ada yang melakukan pakai fake GPS bisa terdeteksi apa enggak? Oh ya. Jadi sistem ini kalau Bapak Ibu melakukan fake atau alamat GPS palsu, itu nanti Ayu Ting Ting akan langsung bernyanyi Anda menggunakan alamat palsu. Jadi akan ditolak. Gitu ya. Oh ya, satu lagi untuk ada yang saya lupa. Nanti kalau sudah mendaftarkan wajah, pada saat absen, saat absen dilakukan dengan cara mengedipkan mata. Itu untuk mengecek liveness ya. Jadi kedip-kedip mata boleh berkedip biasa atau berkedip genit juga boleh, nggak masalah. Nanti sistem akan memeriksa apakah wajah Bapak Ibu sesuai dengan yang sudah direkam atau belum. Kalau sesuai, sistem akan berikan wajah Anda cocok dan dilanjutkan dengan merekam waktunya. Tapi kalau tidak cocok, itu silakan ulangi melakukan absen lagi. Saya memang wajah saya kok nggak cocok gitu, lakukan lagi. Bisa saja pas jaringan juga jelek gitu. Itu diulang gitu biasanya langsung nyantol. Begitu ya. Oh, belum saya kirim, udah. Ya Bapak, mohon izin ini bertanya satu kali lagi. Untuk absensi tidak boleh 2 kali, itu bagaimana ya Pak maksudnya? Karena tadi putus-putus gitu. Oh ya. Jadi begini, tadi kan ada tombol datang dan pulang. Sekali Bapak Ibu misalnya klik, saya datang dari rumah terus datang absen. Klik datang dan berhasil untuk absen gitu ya. Berikutnya saya klik datang lagi, sistem sudah akan menolak, nggak akan bisa absen lagi gitu. Kalau di sidik jari kan bisa, mau berulang-ulang. Kalau ini sekali sudah berhasil absen, ya sudah. Gitu. Demikian juga kalau absen pulang. Makanya misalnya jam 12 siang saya sedang iseng, saya tekan tombol pulang gitu ya. Terus berhasil ya nanti pas jamnya pulang nggak bisa absen lagi. Gitu ya. Terkait dengan aplikasi mungkin sudah Pak. Ini ada pertanyaan untuk BB. Jadi untuk aplikasi presensi ini yang dimaksud itu kami ASN ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi yang menggunakan aplikasi presensi ini ASN yaitu PNS dan P3K saja. Untuk yang non ASN masih seperti sebelumnya untuk absensinya. Gitu. Non ASN pakai ini sekalian aja. Ya. Non ASN pakai ini. Mungkin ada ini, Mbak. Nanti implementasi lebih lanjut. Jadi nanti untuk yang non ASN ya seperti guru Wiyata Bakti, kemudian THL atau TKHL dan juga ada tenaga kontrak yang lainnya itu nanti juga secara bertahap akan mengacu pada sistem presensi ini. Nanti akan diidentifikasi dan diberikan nomor ID pada non ASN itu untuk melakukan presensi. Tapi tahap ini memang yang sudah masuk dalam database adalah ASN dulu pakai NIP ya. Baik, untuk Bapak Ibu ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari Bapak Lukman.
Izin bertanya, Pak, jika dinas luar, apakah harus absen wajah juga di lokasi dinas luar? Jika dinas luar selesai, sebelum jam kerja selesai, apakah kita juga harus kembali ke tempat kerja untuk absen? Ya, Silakan dari dinas. dari BKPSDM. Iya, dari ini Pak, untuk jika dinas luar, apakah harus absen wajah juga di lokasi dinas luar? Ya. Nah, terus misalnya dinas luar selesai sebelum jam kerja selesai, itu apakah kita juga harus kembali ke tempat kerja untuk melakukan absensi? Jadi, untuk dinas luar, karena nanti sudah disetting lokasinya adalah lokasi tempat yang bersangkutan bertugas, maka fotonya juga di tempat yang sudah ditentukan. Nah, apabila selesai sebelum waktu itu karena sudah surat perintah itu apabila surat perintahnya sudah 1 hari, itu ada tugas misalnya ke Solo. Nah, itu kan apabila selesai jam 2 atau jam 1, itu untuk kembali ke tempat tugas misalnya dijual, itu kan sudah tidak efektif juga sampai cuma itu untuk absen cukup dilakukan di lokasi tempat tugas yang bersangkutan. Apabila memungkinkan yang bersangkutan dirasa bisa kembali, misalnya tugasnya di Boyolali, dia bertugas di Kecamatan Teras jam 12 sudah selesai, dan atasan menyampaikan harus kembali ada tugas lain, itu bisa juga nanti absen di lokasi tugas setelah selesai jam kerja, setelah sesuai dengan jam kerja. Tapi apabila atasan sudah menyampaikan bahwa itu adalah tugas luar yang tidak harus kembali ke kantor, itu cukup dengan surat perintah tadi yang bersangkutan absen di lokasi tempat dia bertugas. Mungkin demikian nih. Terima kasih. Ya, saya tambah sedikit ya. Oke. Jadi Bapak Ibu bila tugas luar, dinas luar, itu nanti saat dilaporkan, Bapak Ibu akan diberikan lokasi absen sesuai dengan lokasi dinas luarnya. Ya, misalnya di Solo, tempat kegiatannya di Balai Kota. Itu nanti akan di absen Bapak Ibu akan diberi oleh admin dari BKPSDM, itu akan diberi lokasi absen di Balai Kota Solo. Jadi silakan absennya langsung pada lokasi dinas luar. Misalnya dinas luarnya ke kantor kementerian, nah, kantor Kementerian Perdagangan, ya nanti akan diset dari admin BKPSDM untuk bisa absennya di sana. Gitu. Jadi, dan kalau di luar kota absen memang cukup 1 kali. Kalau di luar di dalam kota seperti di Boyolali, tadi seperti yang disampaikan Pak Sekretaris. Itu tambahannya. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris dan Bapak narasumber yang telah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan peserta. Untuk peserta mungkin nanti bisa konsultasi ataupun koordinasi lagi terkait dengan presensi melalui helpdesk BKPSDM untuk pertanyaan yang belum terjawab, dan pada dasarnya untuk aplikasi presensi ini sama dengan aplikasi sebelumnya, gitu ya. Jadi untuk waktunya, waktu kedatangan, waktu pulang, itu sama seperti dengan aplikasi yang sebelumnya, hanya ini dalam bentuk Android gitu. Gitu ya. Nah, terus dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir sudah kegiatan sosialisasi aplikasi presensi pegawai berbasis wajah dan lokasi tahun 2024. Saya mewakili seluruh panitia kegiatan sosialisasi aplikasi presensi pegawai berbasis wajah dan lokasi tahun 2024 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam segala pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Akhir kata dari saya ucapkan, Om Santi Santiaum,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Liliana, pamit undur diri. Terima kasih.